Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Saat ini saya berada di depan salah satu pintu gerbang tembok Konstantinopel yang bernama Gate Sulukule di belakang saya ini. Dan saya akan mengajak teman-teman untuk berjalan dari Gate Sulukule menuju Gate Charisius untuk melihat berapa panjang atau berapa jauh jarak antara gate ini menuju Gate Charisius yang diduga menjadi salah satu dari dua gate yang kemungkinan dimasuki oleh Fatih Sultan Mehmed dan pasukannya untuk pertama kali sesudah penaklukan kota Konstantinopel. Ikuti kami. Ya, teman-teman, ini adalah kawasan atau area dari Gate Sulukule, dan saya pernah post video di gate ini. Dan saya akan mengajak teman-teman untuk berjalan ke arah depan sana, di mana bagian depan sana merupakan Gate Charisius, yaitu gate di mana Fatih Sultan Mehmed dan pasukannya memasuki kota Konstantinopel untuk pertama kali sesudah penaklukan kota Konstantinopel. Dan teman-teman bisa melihat di daerah sini, ini masih banyak bagian dari tembok Konstantinopel yang belum tersentuh renovasi. Sedangkan kalau dari Gate Sulukule menuju Topkapi depan sana, teman-teman, ini sudah lumayan sangat bagus, sudah mendapatkan sentuhan restorasi. Nah, kita akan berjalan karena jarak dari Gate Sulukule menuju Gate Charisius itu memang tidak jauh, teman-teman. Dan kita bisa melihat di sini, area ini sudah menjadi taman. Untuk paritnya sudah tidak terkenali lagi karena memang sudah menjadi taman yang datar. Nah, ini teman-teman bisa lihat, tamannya datar, tidak ada sisa-sisa parit. Ini yang tersisa hanyalah sisa tembok di bagian tengah ini sepertinya. Harusnya bagian luar atau tembok paling luar itu harusnya sebelah sini nih. Tapi udah nggak ada, sudah berganti menjadi taman semua. Dan langsung berhadapan dengan jalan raya. Nah, ini teman-teman lihatlah. Ini ada jalan setapak yang biasa dilalui orang. Dan ini pohon-pohonnya gundul karena memang masih musim semi. Masih musim dingin, nanti masuk musim semi sudah mulai tumbuh lagi, mulai menghijau. Nah, ini puing-puingnya. Ini ada dua kepingan batu yang sangat besar, sepertinya adalah roboh dari dinding utamanya. Tuh, roboh ini, dua kepingan, dan ini adalah bagian tower ini. Bagian towernya juga hanya tersisa reruntuhannya saja. Nah, ini tower yang di depan masih ada sedikit, tapi kondisinya miring. Terus di sebelah sana ada pemandangan masjid, itu adalah masjid dari Masjid Ikrimah Sultan Jami, yaitu putri dari Sultan Sulaiman. Ini menuju sore, teman-teman, jadi padat dan kayaknya lampu merah juga. Jadi kita berjalan di bagian pelataran yang harusnya di antara parit ya, di bagian parit. Dan bagian sebelah sana adalah bagian dalam kota Konstantin. Banyak teman-teman yang bertanya sebenarnya di mana posisi dari benteng Konstantin. Walaupun
banyak orang yang mempertanyakan itu sudah pernah mengunjungi Istanbul, tapi memang pertanyaan itu sesuatu yang wajar karena kota Konstantin itu adalah kota dalam tembok yang besar, dan selama ini banyakkan turis yang datang ke sini itu adalah hanya ke historical places-nya seperti Hagia Sophia, Blue Mosque. Padahal tembok Konstantin yang bagian tembok lautnya, kalau dari Hagia Sophia atau misalnya Topkapi Palace, itu adalah dekat sekali. Karena memang tembok Konstantin bagian tembok laut itu ada di belakang dari Topkapi Palace sebenarnya. Nah, ini ada reruntuhan bangunan juga di sini, tapi entahlah, saya kurang paham ini bagian apa, karena memang harusnya di sini ini dulunya kan bagian parit ini, makanya posisinya juga menurun. Apakah mungkin dulu ada channel ya, terowongan mungkin yang menghubungkan ke sana, atau ini apa, saya kurang paham, atau jembatan. Tuh. Ada razia. Operasi lalu lintas. Nah, ini ada tembok lagi, dan ini adalah jembatan menuju ke dalam kota. Ya, jembatan menuju dalam kota. Dan di sebelah depan jembatan itu adalah jalan pintas lagi, teman-teman, menuju ke gate Charisius. Jadi mungkin sekitar 1 kilo sebenarnya ya, antara gate Sulukule menuju gate Charisius. Tidak jauh. Ini pemandangannya. Oh, ini kayaknya ada tabrakan, kecelakaan. Kalau kecelakaan di sini, mereka itu 2 kendaraan akan berhenti dan langsung diurus, jadi bikin kemacetan. Nah, ini kita masuk ke sini. Ini pemandangan tembok atau kondisi tembok menuju gate Charisius. Sulukule di sebelah sana masih kelihatan. Jadi kebayang teman-teman, setiap gate pada tahun 1453 saat penaklukan Konstantin itu dibombardir. Kalau dari sini, dari gate Charisius itu ada gate Sulukule tadi itu, kemudian lurus ke depan itu ada gate Topkapi. Jadi makanya tidak salah kalau ditulis ada 2 kemungkinan Fatih Sultan Mehmed memasuki kota, apakah dari gate Topkapi atau dari gate Charisius. Oh, naik. Posisi dari tembok Konstantin itu posisinya naik, jadi di atas bukit. Nah, ini banyak yang lagi piknik. Walaupun masih winter, tapi mulai menghangat, teman-teman. Ada yang manggal, ada yang barbecue. Manggal itu barbecue. Tuh. Hanya saja memang kondisi dari gate Charisius padahal merupakan gate yang penting, karena ditulis bahwa kemungkinan dari gate inilah Fatih Sultan Mehmed beserta pasukannya memasuki kota Konstantin sesudah penaklukan
kota Konstantin, yaitu Gate Charisius dan Gate Topkapi. Kalau tembok atau Gate Topkapi kondisinya sudah sangat bagus. Ya, teman-teman bisa cek di video kami sebelumnya, video lama. Kondisinya sudah sangat bagus. Namun untuk Gate Charisius itu sampai dengan saat ini kondisinya masih dibiarkan begitu saja. Nah, kita sudah mendekati, teman-teman. Ya, berjalan kaki teman-teman bisa hitung ya. Ini videonya adalah non-stop. Start dari Sulukule menuju ke Charisius. Nah, ini dia. Sekitar 10 menit. Sekitar 10 menit, teman-teman. Ini dia pelataran dari Gate Charisius. Tapi sudah mulai bersih. Dan ini di sini ini juga bagian bawahnya ini, teman-teman. Ini seperti ada terowongan ke sana, tapi mungkin ini tidak asli ya. Maksudnya tidak dibangun pada waktu itu. Tapi ini termasuk taman Topkapi yang menuju ke arah sana. Nah, inilah dia. Teman-teman bisa cek video kami sebelumnya beberapa tahun lalu tentang tembok Charisius, Gate Charisius. Dan sesudah beberapa tahun berlalu, saat ini saya berada kembali di Gate Charisius. Dan inilah kondisinya. Sudah jauh lebih bagus. Dan pintunya pun terbuka. Kalau dulu tertutup. Nah, kita akan mendekat. Dan waktu kami kesini pertama kali itu sore-sore dan suasananya itu horor. Nah, ini terbuka, teman-teman. Dulu itu tertutup. Apakah kemungkinan sudah ada renovasi, restorasi atau apa? Karena sudah dibuka kembali. Masyarakat bisa mengaksesnya. Dan inilah tulisan yang terpampang di tembok. Ya, tanggal 29 Mei 1453, hari Selasa subuh. Kemungkinan Fatih Sultan Mehmed memasuki Istanbul melalui pintu gerbang ini, pintu gerbang Charisius. Masya Allah, teman-teman, inilah sisa-sisa perjuangan dari Kesultanan Islam yang luar biasa. Ya. 29 Mei 1453, hari Selasa pagi. Fatih Sultan Mehmed dan pasukannya melewati tembok ini untuk memasuki kota Konstantinopel untuk pertama kali. Dan seperti biasa di bagian belakang ini memang masih dipakai sebagai tempat pemberhentian atau tempat ngetem dari angkot-angkot. Nah, ini pertama kalinya saya bisa melewati pintu gerbang ini karena beberapa kali kami ke sini masih terus tertutup. Ini bagian atapnya. Ini ditambah penopang besi. Ini mungkin reruntuhannya. Ini ada bekas-bekas pahatan-pahatan dari reruntuhan tembok ini, mungkin dari bagian ininya. Dan inilah bagian dalam dari kota Konstantinopel di belakang tembok atau Gate Charisius. Ini adalah Masjid Ikrimah
Sultan Jami yang merupakan putri dari Sultan Sulaiman yang agung. Angkot-angkot masih mengetem juga, masih seperti biasa.